ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa anna ila qala wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman la yazid wa la yanqus. Ya, telah bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman wa la yazid wa la yanqus. Nabi SAW bilang di dalam sabdanya iman itu ya mungkin kalau salah sih benerin. Kata Nabi SAW, al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman itu nggak bertambah, nggak berkurang. Iman nggak bertambah, nggak berkurang. Tapi pengetahuan kita selama ini, iman bertambah, berkurang. Benar ya? Nah, kita kan, iman yazid yanqus. Apa namanya? Pemahaman yang selama ini kita udah dapat itu yang biasanya kita dengar iman bertambah, iman berkurang. Tapi Nabi SAW bilang iman gak nambah, gak kurang, gak naik, gak turun, kata Nabi. Terus bagaimana ini? Yang benar yang mana? Nah, di sini ada penjelasan, dijelasin. Terus lantas pernyataan yang bunyinya iman itu naik turun tuh pernyataannya siapa? Nanti kita bahas di sini. Kata baginda Nabi, adapun iman itu nggak bertambah, nggak berkurang. Walakin akan tetapi lahu baginya iman itu haddun. Itu batasan, punya batasan. Iman itu punya batas, punya patok-patok. Kalau orang nggak ngerti batasan berarti kan apa namanya? Pakai bahasa patok aja. Iman itu punya batas. Ai ta'rifun bi dzikri afradi furu'il imani. Maksudnya memiliki definisi dengan menyebutkan satu persatu daripada cabang-cabangnya iman. Iman ini kan punya cabang banyak, iman punya cabang banyak. Apa aja nanti kita bakal tahu. Sebagian dari cabang-cabang yang banyak itu nanti kita bakal tahu. Makanya dikatakan fa inna qoso al-imanu, maka yang dimaksud dengan kalimat bila mana iman itu berkurang, iman itu turun, ya berkurang. Fa naqsu fi haddi, maka yang berkurang hakikatnya cuma di dalam batasannya. La fi nafsil iman, enggak di dalam zat iman itu sendiri, enggak. Jadi iman yang dibagi sama Allah itu misalnya ya segini. Itu kalau melihat zat iman, Allah bagi kita iman segitu itu. Lah ini yang dibagi ini enggak mungkin apa namanya zat iman ini itu bisa ditebak, Pak. Iman dibagi sama Allah Ta'ala, ya. Yang dibagi sama Allah Ta'ala itu kita namakan zatnya iman. Yang naik, yang turun, yang bertambah, yang berkurang bukan zatnya iman, bukan. Paham? Imannya nggak bisa bertambah, nggak bisa lebih. Kita dikasih sama Allah segini, ya segini udah.
Tapi iman punya batasan-batasan. Maka kalau berkurang imannya, yang kurang bukan imannya pada hakikatnya. Maksudnya itu seperti itu. Yang berkurang batasannya. Paham nggak? Ngerti nggak? Bisa dimengerti nggak? Yang kurang batasnya, bukan imannya yang kurang. Wa asluhu, dan adapun asalnya iman, dasarnya iman, dan adapun dasarnya iman, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pondasi iman, dasarnya iman adalah syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan hanya Allah dan tiada sekutu baginya, dan bersaksi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah. Itu yang pertama. Dasar iman itu yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Jadi batas iman itu punya batas-batas. Batas yang pertama adalah syahadat, batas kedua salat. Kalau orang ninggalin salat, imannya kagak hilang. Tapi batasannya yang berkurang, yang turun. Harusnya pokoknya maksimal, sholatnya 5 waktu. Gara-gara sewaktu 2 waktu dia tinggalin, nggak maksimal, nggak mentok. Enggak, itu maksudnya iman nggak bertambah, nggak berkurang. Imannya yang diomongin sama Nabi adalah imannya. Karena yang berkurang adalah hanya si batasannya saja. Kalau iman yang berkurang bahaya. Iman yang berkurang bahaya. Nanti kalau orang nggak sholat sekali, nggak pakai hukum fasik lagi, bisa langsung murtad itu, karena imannya yang rusak. Paham nggak? Gara-gara nggak sholat 1 kali imannya rusak. Maka itu Nabi ngomong kepada zatiyahnya iman, Nabi ngomong ke zatiyahnya imannya nggak naik nggak turun. Terus ucapan siapa yang mengatakan iman ini naik turun, iman ini berkurang, bertambah, bisa bertambah, bisa berkurang? Ini ungkapannya para aslafun saleh. Yang dimaksud sama aslafun saleh iman naik turun adalah batasannya. Kalau Nabi ngomong arahnya ke zatnya iman. Kalau aslafun saleh kepada batasannya. Paham ya? Jadi jangan kaget kalau besok ada dengar orang ngomong, "Oh, Nabi bilang iman nggak naik, nggak bertambah, nggak berkurang." Yang saya tahu iman naik turun. Wah, ini orang sesat enggak? Yang ngomong iman nggak naik turun berdasarkan sabda Nabi, yang mana Nabi SAW itu membahas kepada zatnya iman, kepada intinya iman, bentuk fisiknya iman lah bahasanya. Aslafun saleh kepada ukurannya, naik turun tuh ukurannya. Kalau imannya nggak naik nggak turun. Kalau iman bertambah, nanti iman ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan selebihnya. Paham nggak? Ngerti ya? Yang kedua, batasan yang kedua wa iqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Maksudnya mendirikan sholat di sini apa? Ai al-qiyam biha bi arkaniha wa syurutiha. Mengerjakan sholat bukan cuma sekedar mengerjakan saja, tapi melaksanakannya dengan mendatangkan sholat tersebut berikut dengan rukun-rukun
rukunnya serta syarat-syaratnya. Paham gak? Maksudnya apa? Mesti dengan ilmunya. Kalau sekarang Habib saya ngamalin sholat, saya ngelakuin sholat, baru cuma tahu ikut-ikutan doang, karena selama ini nggak pernah tahu syarat rukunnya sholat. Terus besok saya ngamalin sholat dengan rukun dan syaratnya, bagus nggak? Bagus. Bahkan bukan cuma bagus, itu menandakan batasan iman Anda itu bertambah. Plus batasan imannya bertambah. Karena yang maksimalnya seperti itu, melaksanakan sholat, melakukan sholat, nggak cuma sholat saja, tapi tahu tuh disertai dengan pengetahuan kepada rukun syaratnya. Kalau nggak tahu gimana sah, tetap sah, tapi sempurna belum sempurna, belum sempurna. Makanya yang kayak kemarin kita baca kalian itu nggak dinyatakan beriman sebelum kalian itu dapat mencintai orang lain, saudara kalian, saudara-saudara seagama, seakidah kalian, seperti mana engkau menyayangi diri kalian sendiri. Engkau menyayangi diri kau sendiri. Ini yang dibicarakan berarti apa? Batasan iman. Wah, ini masih belum bisa cinta sama orang. Berarti anda beriman, Tuhan gak beriman, tapi belum sempurna iman ente. Di dalam bab itu makanya kalau cerita cabang-cabangnya iman, banyak cabang-cabangnya iman. Jangan ngerti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa itahu zakat, dan menunaikan zakat, keluarin zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wal haji, berhaji. Sempurnain itu batasan-batasan iman. Kalau mampu, pergi haji. Kalau nggak mampu jangan. Makanya Nabi Muhammad bilang, man lam tahbishu hajatun, man lam tahbishu hajatun. Barang siapa yang nggak terhalang-halangi dengan hajat, nggak dihalang-halangin sama hajat, keleluasaannya nggak dihalang-halangi, kemampuannya nggak dihalang-halangin sama hajat, entah itu yang menghalangi hajatnya berupa sakit atau dizalimi orang. Intinya ente punya keleluasaan, udah punya kemampuan, keleluasaannya punya juga lagi. Waktu ente pegang duit, kata Nabi, ente pegang duit, ente punya kelapangan. Orang tua ente nggak sakit, anak ente, istri ente nggak ada yang sakit, dan aman, atau ente lagi nggak dizalimin orang, atau nggak ada halangan apapun. Dalam kondisi seperti itu, walau yahujjah, walau jampun, dalam kondisi seperti itu punya kemampuan, tapi nggak haji. Banyak tuh orang begitu. Udah kaya, udah mapan, semuanya enak, dia nggak haji. Bos saya lagi mikirin deh masih soalnya nih modal usaha buat tahun depan deh. Allahu Akbar. Punya kemampuan ente. Punya kemampuan di saat itu. Dan di saat itu keluarga ente aman, kecukupan semuanya. Nggak ada yang mengkhawatirkan, nggak ada yang menjadi penghalang sedikit pun. Apa kata Nabi? Buat orang semacam itu, falyamut idza syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Silakan pilih buat orang-orang kayak begitu, mau mati dalam bentuk Yahudi apa Nasoro, terserah, kata Nabi. Nggak ada pilihan yang lain. Pilihannya cuma dua. Lo pilih mati Nasoro apa mati dalam keadaan Yahudi, terserah. Kalau mau mati Muslim mukmin nggak begitu, mau mati dalam keadaan mukmin nggak begitu. Punya
ada aja tuh dicari hil. Kalau di dalam ilmu fikih itu ada bahasa hil, dicari jalan-jalan keluar tuh. Ada itu yang begitu. Ada orang bertani jagung, waktunya panen, udah nyampe ngisop, ya enggak? Diambil dimakan aja sama dia, apa dibagi-bagiin orang keluarganya, comot-comot. Akhirnya ngisopnya kurang. Begitu ngisopnya kurang, wajib zakatnya hilang. Diakalin kayak begitu biar nggak zakat. Nah kalau ngakalin biar nggak zakat. Orang punya duit, punya kemampuan, nggak ada halangan buat berhaji, ada aja. Oh ini ada lagi sibuk buat bangunin, buat modal ini, buat modal itu, ada aja. Yang ada buat untuk gaji karyawan dulu nih. Intinya biar nggak pergi haji, karena pergi haji dia tahu mahal, 100 juta lebih, lumayan nih 100 juta lebih buat modal, makan tuh modal. Besok di kubur nggak ada hadat, bagi orang yang kayak gitu silahkan minta syafaat sama binatang kubur yang bakal siap memakani jasadnya mereka. Yang minta syafaatnya ke Nabi SAW. Paham nggak? Ya, itu yang kelima. Yang keenam wa ghuslul janabati. Yang keenam mandi janabah, mandi besar, mandi junub. Ini masuk ke dalam batasan iman. Karena kenapa? Kalau secara logika, ya, secara zahir, ini salah satu amalan yang membedakan kita dengan non kita. Orang non muslim nggak ada pakai mandi wajib. Kalau kita mandi bersih. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ini cinta banget, suka banget sama orang yang gemar bertaubat, serta orang yang gemar bersuci, bersih. Allah suka orang yang jaga kebersihan, suci lah. Nah, makanya dikatakan faman zada fi haddihi. Nabi SAW nih, faman zada fi haddihi, barang siapa yang bertambah di dalam batasannya iman, zadat hasanatu, maka bertambahlah kebaikannya dia. Kayak tadi Anda bilang, orang sholat belum tahu ilmunya, tapi dia sambil belajar ya, dia udah baik, dia sholat ya udah baik. Udah Pak? Besok belajar, tahu rukun syarat, tambah baik. Orang mau pergi haji, mau pergi umroh, ilmunya cuma dapat dari kalau mau umroh itu biasa ada apa sih? Manasik. Dapat ilmu dari manasik. Udah bagus, baik. Besok didalamin lagi. Kalau dibelajar sama kiai, sama guru dibelajar fikih. Oh, ilmunya lebih, dia punya ilmu lebih. Bab ininya, bab itunya, bab damnya, bab ini. Wes, pokoknya berikut masailnya, problematika. Tambah baik lagi berarti. Makanya di bab pertama itu Nabi SAW bilang apa? Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu itu lebih afdal daripada ibadahnya orang jahil. Orang yang nggak tahu ilmu, ya. Karena dia bisa sempurnain itu tidurnya pakai akal, pakai adab, pakai ilmu. Masya Allah. Paham nggak? Nah ini tugas kita ini bikin polteng tuh batasan-batasan iman. Bikin Kalau orang-orang bilang kalau lagi malas berarti tanda iman lagi turun. Bukan iman lagi turun. Emang syaitan kerjaannya bikin ente malas. Di saat ente malas ente kerjain, ente malah menurunkan kadar kualitas imannya ente dari batasan itu. Beli handphone udah dikasih chargernya belum? Udah dikasih chargernya belum? Udah. Tujuannya apa?
Kalau kita nggak cas, habis. Tapi handphonenya ada nggak? Ada. Itu maksudnya. Maksudnya Nabi iman nggak bertambah nggak berkurang, imannya ada. Cuman kalau batasannya nggak diamal-amalin, itu udah mati, nggak berfungsi, nggak nyala tuh, paham nggak? Nggak nyala. Orang ngecas handphone malas, ada malasnya nggak? Ada malasnya sama. Sama aja orang ibadah ada malasnya, ada orang ngecas hati, ngecas rohani, ngecas diri ada malasnya, pasti ada malasnya. Ngecas handphone aja, Tapi buat orang-orang yang udah menikmati handphone, kalau bisa jangan habis-habis baterai. Sama dengan orang yang kalau sudah merasakan halawatul iman, manisnya iman, kalau bisa imannya jangan turun-turun. Kapasitas kita masih dalam kapasitas orang yang belajar berani untuk menghadapi kematian. Tapi kalau orang-orang yang sudah hebat, imannya, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Ja'far Sadiq, Ja'far Tayyar, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bilal bin Rabah mau meninggal sakaratul mautnya senyum-senyum, ditanya oleh sahabat, ente kok dalam keadaan sekarang senyum-senyum? Lah, ente nggak sadar habis ini mau ketemu sama siapa? Anda udah sekian lama merindukan pertemuan ini. Bertemu siapa? Bertemu sama Tuhan yang selama ini Anda sembah, Anda nggak pernah lihat. Kata Sayyidina Bilal. Ada satu Habib, Masya Allah, wali masyhur di Palembang. Cucunya yang cerita sama Anda nggak sebut namanya. Beliau cerita, di kakek Anda waktu mau meninggal, Masya Allah, 40 hari sebelumnya udah gelisah, udah gak sabar pengen mati, sampai Anda di pondok disuruh pulang. Katanya Anda udah mau mati, kalau ente kabur-kabur pulang ke Palembang, nanti ente nggak bakal lihat Anda lagi kan keluarnya kan. Ada temenin, ada balik ke Palembang, temenin selama 3 hari tidur jam malam udah rapi siap tangannya dulu. Ada kayak gitu. Mereka udah asik dah, udah wudhu, udah rapi, udah tidur di balik. Pagi bangun jadi ya Allah masih di dunia. Bayangin ya Allah ini masih di dunia, sumpah dia. Wah ini imannya udah poin nih, lain lagi kita. Kalau kita ya Allah, kalau bisa malam besok pagi bangun. Jangan lupa belasan, jangan lupa melek nih. Itu kita itu di Palestina, saudara-saudara kita bangga dengan kematian syahid di dalam peperangan. Kita disuruh berangkat ke Palestina masih mundur. Bentar dulu, ada bantu doa dari situ. Iya, begitu melihat videonya, Allah ngajar Israel. Nanti besok berangkat. Bentar dulu. Ini aneksi yang di rumah begitu kan. Ini problemnya dalam iman. Nah ini PR tadi. Siapa yang menambah, barang siapa yang bertambah di dalam batasannya iman, barang siapa yang bertambah, batasan iman itu bertambah, imannya di dalam batasan itu bertambah, maka kebaikannya pasti bertambah. Wa man naqasa fihi fafihi. Barang siapa yang berkurang batasan iman, maka yang berkurang itu di dalam batasan imannya tetap ada imannya. Batasannya saja yang berkurang. Makanya dibilang lagi nih sama Nabi SAW nih, al-imanu nisfani fa nisfun fi sabri wa nisfun fi syukri. Iman itu ada terdapat 2 bagian. Setengahnya ada di dalam kesabaran, setengahnya ada di dalam syukur. Maksudnya apa nih?
Maksudnya apa? Sabar di dalam menahan diri kepada terhadap maksiat-maksiat serta apa yang Allah haramin. Serta apa yang Allah haramin. Sabar. Wa nisfun fi syukur, dan setengahnya lagi berada di dalam syukur. Maksudnya apa? Bersyukur maksudnya adalah beramal dengan ketaatan, mengamalkan ketaatan. Orang yang berbuat ketaatan kepada Allah itu adalah orang yang syukur. Orang yang syukur bukan cuma yang seperti ini. Ya Allah, makasih ya Allah. Bukan seperti itu cara bersyukur sama Allah. Ente dikasih sehat sama Allah, bersyukur. Caranya gimana syukur? Ini amalin ketaatan. Amalin ketaatan. Amalin ketaatan. Sabar diri kita. Sabar dalam hal hal yang Allah haramkan. Hal-hal yang Allah larang. Sabar dalam hal. Berarti banyak nggak kira-kira? Banyak kan? Kayak itu bicara batasan iman itu banyak. Terus banyak. Berbuat ketaatan, banyak bentuk ketaatan. Sabar di dalam menjaga diri daripada apa yang Allah haramin. Juga banyak yang Allah haramin, itu batasan-batasan iman. Makanya kan disebutin apa naik cabang-cabang iman banyak. Disebutin nggak kelar-kelar. Semua amalan kita yang kita sebutin nggak kelar kan? Kelar-kelar. Paham sampai sini? Kata Nabi SAW, iman itu adalah apa ya bahasanya Pak? Apa ya? Iman itu adalah, kita bahasain rem aja, rem atau tali kekangnya orang mukmin daripada apa namanya, daripada apa namanya, perbuatan yang brutal daripada kebrutalan. Tali kekangnya kebrutalan itu adalah iman. Makanya orang yang mukmin gak bakal berbuat kebrutalan, gak bakal mencelakai orang, gak bakalan ini. Makanya saya pernah waktu lagi rame-ramenya apa namanya ISIS, saya pernah dengar guru saya Abdullah bilang, kalau seandainya yang datang berhadapan dengan saya membawa pedang, itu adalah, saya tahu dia adalah orang mukmin, orang muslim, saya bakal taruh pedang saya, silahkan bunuh saya, bunuh aja saya nggak bakal mengotori tangan saya untuk membunuh saudara saya muslim walaupun dia fasik, kata Nabi. Saya tak bakalan jatuh pedang saya kepada siapa orang yang di dalam hatinya ada kalimat syahadat kepada Allah, walaupun fasik. Baikkan fasik, walaupun fasik. Lebih baik saya yang begitu. Orang mukmin gak bakalan berbuat kebrutalan. Banyak orang mukmin yang sempurna imannya gak bakalan mencelakai orang saudaranya, gak bakalan. Mau bunuh, apa bunuh
nipu, baik paham? Berbuat keburukan, nipu, terus apa namanya? Pembunuh, begal, bakaran. Tukang begal, andai kan ada orang Islam yang begal motor, orang pulang malam di begal, ya? Yang bermasalah apa ini berarti? Yang bermasalah imannya bermasalah itu. Bermasalah di dalam hal apa ini? Batasannya. Orang yang nggak paham apa-apa, dia nggak paham apa-apa, bagaimana mau beres imannya? Makanya dikatakan sama Nabi SAW, khalaqallahu al-iman. Allah menciptakan keimanan. Allah menciptakan keimanan, wa hafahu wa madahahu bisanaha. Allah ciptakan keimanan dengan Allah hiasi dan Allah puji-puji ini iman dengan apa? Dengan samaha. Samahanya apa namanya? Memaafkan. Samaha itu memaafkan bahasa Indonesia. Atlu samaha, saya minta maaf. Minta ampun. Kemurahan hati, toleran, keluhuran, itu samaha. Bisamaha dengan keluhuran, dengan toleransi, wal haya, dan dengan rasa malu. Beda dengan kekufuran. Allah ciptakan kekufuran, wa dzammahu, dan Allah hina-hina di kekufuran. Allah hinakan kekufuran dengan kebakhilan, kekikiran, wal jafa. Apa yang jafa di sini? Durhaka. Dengan kedurhakaan, kedurjanaan. Mau aku bilang, makanya orang yang punya iman pasti punya malu. Orang yang punya iman, imannya bagus, pasti toleran. Pasti toleran. Ya apalagi lagi pemilu. Mau beda pilihan, mau siapa yang dipilih, ente pilih siapa, saudara ente pilih siapa, tetangga ente pilih siapa, terus masa bodo amatan, tanggung jawabnya masing-masing di akhirat. Paham? Bagus-bagus saja. Yang nggak bagus, yang sampai gontok-gontokan, yang nggak tegur-teguran tuh. Yang biasa lewat tegur ahlan, misal besok, di paslon rengsel. Jangan tegur. Dublainya kalau bisa. Nah ini sifatnya orang beriman nih nggak begini, karena Allah ciptakan iman itu dengan penuh, dipuji sama Allah Taala dengan toleran, dengan sifat toleran. Banyak nih maknanya, samaannya banyak. Toleran bisa, maaf bisa, ya. Budi yang luhur, keluhuran budi. Ini saya buka di kamus Arab Indonesia. Banyak banget. Dengan kemuliaan, terus pokoknya indah, sama. Wal haya, malu. Umur udah tua, baliknya udah lewat bertahun-tahun. Balik umur 15 tahun, mungkin dibalik umur 13 tahun balik. Umur 30 lebih, udah 40. Keluar mungkin mana pendek di atas tunggul, auratnya kemana-mana. Dari makhluknya itu, paham nggak? Nah ini masalahnya. Kelihatan di sini sama kelihatan pantat, maaf kata ya. Kelihatan pantat tuh sama aja, nggak ada bedanya. Auratnya itu yang wajib ditutup. Yang wajib itu
Beb kata Gus Bahar nggak apa-apa. Kata siapa Gus Bahar bilang apa? Itu salah mengerti berarti. Itu salah mengerti ini. Tapi kata Gus Bahar kan nggak ada batasan di tol. Baina surah wa rukbah. Ya pokoknya antara pusar sama lutut. Ya tapi ikhtiar Imam Syafi'i lebih. Pusarnya ditutup, lututnya ditutup, ya selesai. Dan itu yang aman menurut Imam Syafi'i. Begitu. Kalau mengambil riwayat lagi, Imam Syafi'i dan Aslafun al-Soleh di luar Gus Bahar. Aslafun al-Soleh, kayak Sayyidul Walid bilang, orang yang suka pakai celana pendek di rumah dan boleh kemana-mana. Artinya di rumah ngomongin Sayyidul Walid dan Rahman Sedap. Begitu. Kata Sayyidul Walid, orang yang biasa pakai celana pendek buka aurat di dalam rumahnya, khawatir matinya susah husnul khotimah. Matinya susah husnul khotimah. Banyak ulama kayak begitu banyak. Punya pendapat sendiri, mungkin dapat ilmunya sendiri, bacanya banyak, mungkin ada bacaan yang gak diterima sama ulama fulan. Ya. Di dalam riwayat Rasulullah SAW disifatkan di dalam kitab Maulid Tiba. Fil hadis tsani, di dalam hadis yang kedua. Disifatkan Nabi di dalam Taurat. Di dalam Taurat disifatkan Nabi. Wa yattasiru ala wasati. Nabi SAW kalau pakai sarung itu pasti tengah pusat ditutup. Tengah pusat itu ikhtilaf hukum baina surah wa rukbah itu cuma daerah mananya. Tapi kalau kita lihat ke Nabi dan keamalnya Nabi menutup. Tapi di riwayat lain pernah Nabi lagi duduk, lagi kumpul sama sahabat, nah sengaja dengkulnya sampai kelihatan di sarung. Waktu Sayyidina Utsman bin Affan datang, Nabi tutup. Enggak, Nabi langsung. Bukan berarti Nabi itu tahu dengkulnya kelihatan terusnya, karena Nabi itu rada suka ke Sayyidina Utsman bin Affan. Karena Sayyidina Utsman bin Affan ini orangnya sangat pemalu. Jadi Nabi pun, jadi kalau tampil pas Sayyidina Utsman itu pengennya rapi-rapi aja gitu. Ya julukannya manis tahyat malaikatur rahman. Seseorang yang malaikatnya Allah aja malu sama beliau. Malaikatnya Allah malu beliau, malu suka. Nanti kan? Berarti hampir di sebagian besar riwayat belum terdengar Nabi pakai sarung sampai naik ke atas lutut atau lututnya sering kelihatan tuh. Jangan. Sudah dimengerti? Ayo. Beda sama orang yang nggak imannya kurang. Udah pelit, kirut, buntut dasiran, pantat kuning, dosanya diminta nggak dikasih. Pelit banget nih. Tanda imannya masalah tuh, imannya problem. Wajaba, kedurhakaan, amalnya enak-enak perutnya dia sendiri. Hati itu. Hati-hati. Yang terakhir, Nabi SAW bilang, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar amara Allah Ta'ala bi an yakhruja minan nari man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal iman." Nanti kata Nabi SAW, kalau ahlul jannah sudah masuk, ahlul surga sudah masuk ke dalam surganya, dan ahli neraka sudah masuk ke dalam nerakanya, maka Allah baru perintahin tuh. Baru Allah perintahin malaikat-malaikatnya Allah ini untuk mengeluarkan hamba-hambanya Allah Ta'ala yang
yang di dalam hatinya terdapat secuil sebesar biji zarrah itu biji zarrah itu apa? Biji sawi. Sebesar biji sawi keimanan. Baru tuh, pokoknya itu tadi yang bilang biar ada dia pernah jadi ISIS kan, dia pernah begal, tetap masuk neraka tuh digodok dulu dia di neraka. Udah matang, udah rapi, yang lain udah pada santai di surga, yang ahli neraka udah dimasukin semua, baru dia tuh keluarin itu yang ada keimanan sedikit tuh di dalam hatinya tuh, setitik ada cahaya keimanan, keluarin. Jangan digabung sama mereka. Tuh, Allah Ta'ala menghormati, memuliakan orang beriman walaupun iman yang ada di dalam hatinya setitik. Enggak mau Allah satuin mereka sama orang-orang yang enggak beriman, sama orang-orang yang kafir. Enggak diabadiin maksudnya sama Allah Ta'ala, enggak diabadiin. Itu bukan tempatnya mereka, biar kata dia cuma punya setitik itu kebaikan, yaitu cahaya iman dalam hatinya sendiri. Wah, ini Masya Allah ya. Ini sebenarnya ada ceritanya panjang, tapi ceritanya kalau ceritain sungguh berbelat. Ya, ntar kita ketemu kita cerita, kita bahas cerita. Allahu a'lam bishawab. Ini ada cerita ini ayat-ayatnya Allah, firman Allah Ta'ala yang berbunyi malana lana rijalan kunna na'udzuhum minal asyrar. Ucapan orang-orang kafir itu ucapan orang-orang kafir di neraka. Mana nih? Kok kita nggak kayak orang-orang yang dulu kita lihat dia itu orang buruk bejat, ini kok udah nggak ada lagi di hadapan pandangan kita, kata orang kafir. Sebelumnya kan kita dianggap bareng-bareng nih. Itu di ayat itu di riwayat itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib mimpi sampai menafsiri ayat tersebut, diriwayatkan sama Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Itu diceritain Nabi pernah ke neraka, pernah turun ke neraka, debat sama mereka balik. Ini nggak seringkas itu sebenarnya. Ada cerita panjang ini, ceritanya banyak, subuh lah. Kayaknya kita perlu ambil jadwal makan siang bareng ini dengan Pak Silas. Karena kawan anda yang satu ini hobi dengan cerita-cerita. Nanti insya Allah pertemuan yang datang kita bahas itu cerita itu panjang. Nikmat, Masya Allah. Hadirin, Nabi kita ini berbuat kebaikan buat kita udah nggak bisa dihitung. Banyaknya ini nggak terhitung, tak terhingga. Pengorbanannya beliau buat kita ini tak terhingga dan nggak bisa dibayar, Loh, terus peranan kita ini di depan hadratin Nabi SAW ini gimana nih ceritanya? Itu loh yang. Makanya dalam kitab Yaulamin tadi, murid Yaulamin kan Habib Umar bin Ainal muhibbuna alladziina 'alaihim badrul nufusi ma'ana faisihan. Mana orang-orang yang benar-benar ngomong katanya cinta sama Nabi, tapi mana yang pecinta tulus ke Nabi yang rela mengorbankan jiwa raganya buat Nabi Rasulullah? Mana? Karena sebegitu hebatnya perjuangan Nabi. Nabi bela-belain umatnya sampai masuk ke neraka, sampai turun ke neraka. Bayangkan itu coba. Sampai malaikat itu bilang, ya Muhammad, ini bukan tempat ini. Ngapain sih turun di sini? Gak ada tempat itu di sini, gak ada tempat. Uang secuil aja nggak ada di sini. Biar katanya cuma buat ngedarat doang, duduk-duduk di sini, buat nongkrong, buat lihat-lihatin nonton yang orang kafir dihukum. Gak ada tempatnya itu di sini. Gak punya bangku, kursinya nggak ada di sini. Sampai kayak begitu. Nah ceritanya Nabi entar ya, itu secuil aja, kisi-kisi aja kalau kata orang dulu kan. Kisi-kisi aja.
Ente belain siapa yang masuk neraka coba? Nggak pernah. Benar ya? Coba kita introspeksi diri kita, nasihatin diri kita sendiri, gembleng diri kita, didik diri kita. Jangan sampai jadi orang yang kufur nikmat dengan Nabi, nggak bersyukur dengan Nabi. Abdi lan tashkurni, dalam tashkur. Idza lam tashkur man ujraitu ni'mata ala yadik. Hambaku, kamu ini gak bakal pernah aku anggap telah bersyukur kepadamu sebelum kamu itu bisa mensyukuri siapa orang yang karenanya itu saya datangkan nih kenikmatan yang besar-besar ini kata Allah. Yaitu bagi kita dosa. Ya, Allahu Ya.